Hai Sobat Cakap, Kembali lagi, kita ketemu lagi di mana nih? di Cakap Icip. Yuk kita icip. tuh. Tapi kali ini ya kita kan kemarin Tadi, barusan lupa gitu ya. Barusan kita makan makanan Padang, Bener. terus kita makan makanan Aceh. Nah, Di sore-sore yang gloomy kayak gini nih, bener. enaknya ngapain nih? Enaknya kita makan yang manis-manis. Ah betul, manis-manis sama yang sedikit-sedikit asin gitu Iya, ya, kayak cemil-cemil tapi. kayak appetizer Bener. gitu ya. Nah, buat Sobat Cakap, kalau misalkan kalian mencari kuliner di sekitaran Kalibata ya, pasti ketemunya itu kulineran di pinggiralnya tuh. Tapi sebenarnya di kawasan ini nih, Di mana ini? kawasan Kalibata City ini nih, Oh. apartemen ini nih, ada hidden gem banget. Nah, Tempat itu. ngopi yang paling oke. Tempat Dan- yang biasa gue juga nongkrong sih sama Nah. kawan-kawan gue sih. Ini rekomendasi again dari Denny. Kita cobain buat orang-orang di kawasan sini katanya biasanya nongkrong di sini ya. Betul, Gitu. betul. Apalagi tempatnya juga 24 jam. Nah, Itu. bagi yang mencari untuk ngopi-ngopi jam 3 pagi ya kan. Kalau Subuh-subuh. bener, kalau mau kerja subuh biasanya suka belum ada yang buka tuh kopi. Nah, ini bisa di sini. Oke, Yap. kalau gitu kita langsung cobain aja. Mari kita cobain dan di Cakap Icip-icip. Yuk kita icip. Oke. Aduh, udah nyampe akhirnya. kita. Oke, kita panggil aja langsung pesan Boleh, aja boleh. kali ya. Mbak, Mau pesan, Mbak? Nah, ini dia. Ini Kasih. mau nanya dong Mbak, di sini yang rekomen itu apa ya? Di Simpang Dari kalau makanan, kalau minumannya ada di Cafe Latte sama kopi Thai. Oke. Cafe kalau latte gitu. ini yang kopi susu itu bukan sih? Kayak kopi susu ya? Iya, kopi susu ya, tapi Oh, kopinya 30 menit. 30 menit. Oh, oke, boleh. Nah, sambil kita menunggu pesanannya datang, kan lu suka jalan-jalan, Den? Udah keliling, udah ke berapa puluh provinsi? Harus disebut ya? Iya, harus dong. Oh iya, 27 ada 30 Nah, provinsi. Itu coba. Tinggal berapa lagi yang belum tuh? Artinya itu masih ada 11 provinsi lagi yang belum. Nah, Betul. setelah menjalankan berapa puluh provinsi itu, Menjalankan misi. menjalankan Misi misi. keliling Indonesia. Benar. Semoga habis itu dari sini bisa memenuhi 11 lagi. Oke, betul. Amin. Amin. Tolonglah. Nah, kalau lo dari jalan-jalan ke hampir keliling Indonesia ini, di manakah provinsi-provinsi yang banyak tempat-tempat ngopinya atau budaya ngopinya tuh kenceng? Oh, kalau dari gue pribadi ya, tempat atau kita sebutnya kota ya. Kota yang budaya ngopinya kuat itu tuh salah satunya tuh ada di Pontianak. Oh. Pontianak sama Singkawang, Kalimantan Barat. Sama di Belitung juga ada tuh, Bangka Belitung. Tapi lebih tepatnya di Pulau Belitungnya ya, yaitu di Tanjung Pandan sama Manggarnya. Nah, kalau di Pontianak itu ada satu tempat ngopi yang legend banget, namanya Kopi Koasyang. Kalau kalian suka lihat di TikTok atau dimanapun gitu ya, atau di sosmed manapun, Kopi Koasyang Pontianak itu tuh terkenal karena ownernya tuh ada koasyangnya tuh ngopi nggak pakai baju. Oh iya, Yang tahu paling tahu. botak. Iya. Itu Itu. terkenal banget tuh ya. Jadi pas pagi-pagi tuh waktu gue di Pontianak itu kita ngopi di sana. Pas ngopi di sana banyak kok, itu udah ramai banget. Bahkan sampai ada anggota-anggota TNI segala macam itu ternyata kebetulan pas gue ke sana gue ketemu sama salah satu petinggi partai, si Om Bewok itulah. Oh, oke. Dari Partai Biru, baik. tahu Ya, kan? ya, tahu. Betul, ketemu dia di sana juga. Jadi pas lagi rame, terus juga kita ngobrol juga sama warlock lah gitu kan, budaya ngopi di Pontianak seperti kayak gimana sih. Dan ternyata mereka emang benar-benar pagi-pagi tuh benar-benar literally ngopi. Mereka tuh ngopi, terus mereka makan ada roti bakar juga, ada bubur, sama itulah yang telur setengah matang gitu. Oh iya. Modelnya kayak Singapore Iya, breakfast iya, gitu iya. kan. Nah, kalau itu kan di Pontianak, kalau di Singkawang hampir sama kurang lebih juga. Singkawang itu warung kopi itu berderet semua gitu. Dari yang lumayan terkenal sampai yang nggak ada nama pun itu ada semua gitu. Jadi itu satu tempat yang budaya ngopi kuat di Kalimantan Barat. Dan menariknya, padahal tuh mereka tuh bukan daerah penghasil kopi loh. Oh ya? Iya betul, bukan. Oh. Kopi-kopi misalnya kopi daerah sana bukan kopi yang kayak kopi Gayo, kopi Toraja, Ya. kopi Pangalengan yang atau Sidikalang yang terkenal itu kan. Tapi di daerah Pontianak itu tuh, walaupun mereka bukan penghasil kopi, tapi budaya kopi kuat banget. Sama juga kayak pas di Belitung gitu tuh. Kampungnya si inilah mantan gubernurnya Jakarta dulu. Oh iya benar. Atau apa, Basuki Cahayapurnama atau Iya. Ahok.
Nah dia kan di daerah Belitung Timur tuh ya, di Manggar. Manggar itu juga terkenal tuh sebagai kota jadi satu warung kopi, terkenal di situ. Jadi pas gua ke sana juga sama. Selain di Manggar, ada juga di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan itu salah satu kota besar di Belitung itu, dia juga sama juga. Punya budaya ngopi yang kuat dan ada brand kopinya tuh yang udah franchise di Jakarta itu. Pasti tahu namanya. Pongji. Oh. Nah, Pongji itu kan dari Belitung tuh. Sama juga tuh. Pongji apalagi Pongji yang benar-benar di OG-nya banget, original banget tuh. Itu tempatnya tuh kalau lu kesana tuh dia benar-benar vibes warung kopi. Bukan yang fancy banget, tapi itu kelihatan banget jadulnya, legendnya tuh. Ya warung lah Iya. gitu ya, bukan kalau di sini kan kafe gitu kan. Dan biasanya tuh orang-orang tuh foto tuh di depan itu orang suka naruh teko yang gede itu lah. Oh. Nah di situ juga tuh, makanya gue bilang salah dua tempat yang menurut gua budaya ngopi kuat itu ya di Kalimantan Barat, Pontianak, Singkawang, sama di Belitung itu di Tanjung Pandan sama Manggarai juga. Itulah dia. Nah dateng nih. Akhirnya. Oke, ini cafe latte. Oke. Wah, mantap nih. Nah, sambil nyemil kali mau nyobain yang mana dulu, Den? Cirengnya nih gue pengen banget tuh cireng nih ya. Terus ada itu singkongnya, singkong keju Ini katanya. singkong garlic. Singkong garlic, sorry. Nah, Bukan ini ini ada keju. Ini adalah potongan Nah, bawang goreng, bawang putih ya tapi. bawang putih goreng. Nah, Ki, gue penasaran nih. Kan gue ini kan udah berkecimpung di dunia F&B itu kan udah cukup lama nih katanya nih. Gue udah ngedengar. Bisa aja, Bapak. Udah berapa tahun? 15 tahun ya? Atau 20 tahun? Tua banget Tua ya gue. banget ya? Jangan gitulah. Iya. Jadi kan sobat cakap tahu gue umurnya berapa ya. Ya pokoknya cukup lama banget ya si Kiki ini nih berkecimpung di dunia F&B. Berarti ada dong sejarah-sejarah kopi atau sejarah ngopi yang lu tahu di Indonesia ini seperti apa, Ki? Oke. Nah, kalau dari yang gue baca ya, kopi itu datang ke Indonesia awalnya dibawa sama VOC. Mereka itu bawa kopi itu dari India, dari Malabar. Nah, abis itu sejarah buat yang mengerti kopi tuh membagi fase kopi di Indonesia, di dunia tuh jadi 3. Ada 3 wave namanya. Ya, 3 wave. Jadi yang the first wave itu awalnya orang-orang itu pingin kopi itu bisa dinikmati di rumah. Jadi kopi itu dibuat jadilah kopi instan. Oh ya, sekarang ini Bener. ya, kopi saset. Betul, itu pertama yang ngeluarin tuh Nescafe. Nescafe. Itu adalah brand yang pertama ngeluarin si kopi saset itu. Oke. Nah, abis itu di Indonesia muncullah juga beberapa kopi saset. Nah, setelah itu the second wave-nya itu adalah kafe. Jadi orang-orang banyak yang mau menikmati kopi di mana aja. Jadilah muncul banyak store-store atau coffee shop di dunia. Salah satunya mungkin itu ya, brand itu ya? Ya, si itu. Yang si hijau itu kan? Benar, yang ada mermaid-mermaidnya. Oke, merak-merakan itu ya? Iya, betul. Merak-merakan ya. Nah, terus? Nah, setelah itu, setelah banyak coffee shop muncul, the third wave-nya itu adalah orang-orang itu pingin menikmati kopi di rumah. Jadi ke rumah nih? Benar. Jadi kan kalau dulu mau nikmatin kopi di rumah, pakai yang saset. Kedua, mau nikmatin kopi di mana aja, jadinya kafe-kafe. Nah, setelah itu pingin nikmatin kopinya tuh fresh, tapi di rumah. Jadilah banyak sekarang orang-orang punya coffee machine di rumah. Nah, itulah sejarahnya si kopi. First, second, sama third wave-nya gitu sejarahnya. Gitu. Oke, mau nyobain apa lagi? Nyobain roti loh. Enak loh rotinya. Oh, iya? Gue suka nih. Singkongnya nih. Keju ketemu coklat nggak pernah salah. Enak. Kita bukan pesen Nutella ya? Nutella itu coklat campur kacang. Oh, I see. Nah. Cocok banget nih. Tuh, guys. Lagi gloomy, makan cemilan gini, sambil ngopi. Coba kasih lihat ke sobat cakap. Tapi rotinya agak soggy gitu ya rotinya ya. The truth of
roti panggang. Apa sih roti bakar? Ini roti bakar. Roti bakar, Hmm. padahal dipanggang ya. Benar. Gimana menurut lo? Nutrillanya dominan, Hmm. tapi kalau misalkan lu surprise-nya tuh Dalton ada rasa kejunya. Kalau gurih-gurihnya jadi ya, Gurih keju karena berasa gitu. manis campur asin tuh jadi gurih rasanya. Dia rotinya nggak terlalu crunchy tapi masih ada tekstur keras-kerasnya gitu ya di mulut. Terus ada tekstur garingnya ya. Masih ada garing-garingnya. Sangat tentunya. Coba kita Coba. lihat dulu nih. Tuh. Tuh. Nih, Masih ada tuh. garing-garingnya. Garing-garingnya. Di mulut tuh jadi ada teksturnya soalnya. Enak. Jadi kita nggak cuma sekedar makan roti biasa yang nggak diapa-apain ya, iya, iya. yang kopi yang plain, yang nggak di nggak dipanggang, nggak di toast atau dibakar ya. Iya. Dan ini rotinya lembut ya. Dan dia biar ada crunchy-crunchy-nya gini biasanya dibakarnya pakai butter. Tuh, jadi ada gurih-gurihnya dari keju, dari butternya. Bukan margarin ya. Bukan. Lihat kejunya berlimpah tuh, sampai keluar-keluar. Apa lumer-lumer gitu ya? Cobain. Cobain nih, cireng. Aci direng-reng. Digoreng. Oh iya, aci merengek. Karena habis digoreng. Oh benar. Kayak isu. Isu apa yang digoreng nih? Apa ya? Apa ya? Ini bumbu rujak ya berarti? Bumbu rujak. Tapi menurut gue kurang asem. Jadi rasanya mirip sama sambal kecap. Cenderung manis, Iya. betul. Tadi gue makan dirasanya agak lebih manis ya. Iya. Cuman kayaknya dia pakai kayak gula aren gitu kali ya. Iya. Pakai gula aren, terus pakai bawang putih, pakai cabe. Kalau cirengnya sih ya, cireng standar sih ya, garing gitu. Emang dia plain tapi untuk menambah rasa ya harus dengan tambahin Bener. pecel ini. Memang harus dicocol ya. Tuh, Guys. kasih lihat sobat cakap. Sampai Sampai jatuh. Mantap. Aduh, udah kenyang. Udah Ini kenyang. maaf, nggak dihabisin bukan karena nggak enak, tapi karena kita udah kenyang banget nih. Kita udah makan nasi padang, Mie Aceh juga. mie Acehnya udah gitu nyobain banyak lagi kan. Betul sekali. Tadi ya. Nah, Nah, ini kan takutnya juga buat kru-kru juga ya. Betul, Kalau enggak, ya kalau misalnya kan? kita seharian, kita kan syuting satu harian nih Benar. ya. Kalau kita makan semua, kita bisa mengembang kayak Nah. produser kita tuh. kayak Big Daddy. Oke, kalau gitu kita langsung Waktunya rating aja ya. Kita rating, oke, Benar. sip. Oke, Ki, kalau dari lu berapa, Ki? Kalau dari gue 7,5 sih. Bukan karena nggak enak, tapi karena pertama udah kenyang. Kedua memang ininya udah agak dingin aja sih. Oh, Itu oke. aja sih. Selebihnya oke dan enak. Kalau misalkan dia masih hangat, masih panas, mungkin bisa naik ya. Iya. Oke. Kalau dari gua kasih rating 8 lah. Hmm. Karena kalau gue sih bukan ngeliat dari segi makanan atau minumannya doang, tapi lebih ke ini ambience. Ya, ambience-nya enak ya. Ambience enak buat nongkrong-nongkrong, ditambah lagi sebenarnya tuh tempat ini punya histori juga buat gua gitu. Oh. Karena gue sama teman-teman gue tuh suka nongkrong di sini. Oh, Bahkan sama. tuh nggak rame-rame. Oh. Rame-rame bukan. Gue rame-rame sih nongkrong situ tuh, bahkan tuh mereka tuh sampai nongkrongnya tuh sampai subuh katanya. Karena ini kan 24 jam kan. Iya benar. Jadi tuh kadang-kadang kalau misalkan gue lagi gabut atau gue lagi senggang gitu ya, diajakin ke kopi Bang Ala yuk gitu kan. Kita kesini gitu. Kalau misalkan lagi kalau misalnya gue balik mereka kadang masih lanjut tuh. Karena dia tinggal di sini. Sebenarnya enggak juga. Oh, enggak juga.
Tapi emang enak ya, Enaknya, enaknya adalah karena 24 jam. Jadi kalau bosan-bosan atau bingung mau kemana, mau ngopi malam-malam subuh-subuh gitu ya, bisa ke sini. Betul. Gitu, ajak teman-teman. Kan kadang-kadang kita suka Sabtu atau Minggu gitu ya suka gabut ya, malam-malam subuh-subuh gitu ya. Telepon tinggal, Den, ke Bang Alay yuk. Dan enaknya lagi tuh di sini tuh akses transportasinya gampang. Bener. Transportasinya ya. Kita dekat KRL stasiun Duren Kalibata, ada juga TJ juga ada di sini. Jadi kalau kalian yang naik transportasi umum pun juga Transum juga enak, gampang gitu buat kesini. Makanya kenapa kemarin tuh teman-teman gue sering banget kesini karena emang dari segi transport gampang. Padahal ada satu tinggal di Bogor, satu tinggal mungkin di Pasar Minggu, dekat lah ya Pasar Minggu ya. Minggu dekat sih. Jadi karena akses transfernya yang gampang, mereka sering kesini juga. Gitu. Oke, kalau gitu. Jadi itu hasil rating kita buat di sini. Kalau gitu kita langsung bayar-bayar aja ya. Oke, let's go. Yuk. Oke, nah bapaknya masih, singkongnya masih dibawa ke kasir Mbak. Enak Karena mainnya. enak soalnya gitu. Ya, tadi kita juga belum jemput ya, kita Iya, dari mana ya? makanya di manakah Tunjukin kita nih, ada tunjukin di tadi. Bang Alay. Warkop Bang Alay yang ada di Kalibata. Betul, Betul Kalibata sekali. City ya, kawasan Kalibata City gitu. Nah, mumpung ada Mbaknya nih, kita mau tanya nih. Bang Alay ini berdiri sejak kapan sih Mbak? Dari 2014 Kak. 2014, udah langsung di sini? Iya. Oh langsung di sini. Ya sih ya, waktu zaman-zaman gua sama teman-teman gua pun juga tahun 2018 2019 sih. Cukup lama kan? Udah lama Udah ya. lama. Oke. Nah, Mbak, denger-dengar mulai Desember mau ada menu baru. Iya. Apa aja tuh? Ada menu sarapan Kak. Oh. Oh, oke. Jadi Ini ada nasi kuning tomo, ada dimsum mentai, terus ada lontong kari, gorengan. oh, oke. Oh, Nah, menarik banget nih. iya Jadi kalau tuh. misalkan sobat cakap ada yang mau sarapan pun bisa juga nih ke Bang Alay sini nih. Bener. Betul sekali. Tuh menunya udah banyak yang baru tuh ya. Nanti enak-enak juga buat sarapan tuh. Dan itu Oke. jadi suasana kayak Sumatera lagi, karena Bener. ada lontong juga ya. Kita nggak jauh-jauh dari Sumatera kayaknya Betul ya. sekali. Oke, yuk. Oke, kalau gitu berapa Yuk kita Mbak? bayar-bayar. Jadi 139. Oke, Pembayarannya? kalau gitu. Pakai kiris ya? Oke, Oke. mantap nih. Ada kiris juga nih. Maaf. Oke, siap. Oke, kalau Mbak. gitu. Makasih ya, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Oke. Aduh, Udah kenyang banget. betul. Udah dari mana aja kita? Kita udah menjajahi seluruh juga sih, beberapa tempat kuliner yang menarik di area sekitar Kalibata ini ya, mulai dari Tan Buyung Dari Nangro Corner dan juga ke Kopi Bang Alay. Warkop Bang Alay ini ya. Jadi untuk sobat cakap yang mencari rekomendasi kuliner nih, yang bosan dengan kuliner-kuliner yang pinggiran rel itu tuh, mau lihat kuliner di Kalibata yang menarik lainnya tuh, bisa coba nih tempat yang sudah kita icip-icipi. Betul sekali. Bisa jadi referensi teman-teman untuk mencari tempat yang bisa didatengin di Kalibata. Oke, kalau gitu mau kemana lagi kita? Mana lagi enaknya ya? Mana lagi ya? Stay tune dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Cakap Media. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Cakap Media. Jadi kita mau kemana lagi? Stay tune di Cakap Cakap Icip-Icip. Icip-Icip. Yuk kita icip.